Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lydia Julan Cintani. Di sini saya akan sedikit mereview tentang pembelajaran aplikasi komputer dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-8 saya mempelajari tentang 14 rumus Excel. Rumus yang pertama yaitu sum untuk menjumlahkan sejumlah angka. Yang kedua, count untuk menghitung banyak data. Yang ketiga, average untuk mencari nilai rata-rata. Keempat, if untuk menentukan predikat. Yang kelima, sum if untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam, count if untuk menghitung banyak data berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketujuh, proper untuk menjadikan huruf besar di kata pertama. Yang kedelapan, upper untuk menjadikan semua teks huruf besar. Yang kesembilan, lower untuk menjadikan semua huruf teks itu huruf kecil. Yang kesepuluh ada left, mid, dan right. Left untuk mengambil kata dari kiri, mid mengambil kata dari tengah, dan right mengambil kata dari kanan. Yang ke-11 ada len untuk mengetahui jumlah kata pada suatu sel. Yang ke-12 ada round gunanya untuk membulatkan angka pada nilai tertentu. Yang ke-13 ada concatenate untuk menggabungkan kata. Yang ke-14 ada VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP mengambil data secara vertikal dan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Nah, lanjut ke pertemuan ke-9. Di sini saya mendapatkan tugas untuk merangkum tentang HLOOKUP dan VLOOKUP, di mana VLOOKUP dan HLOOKUP sama-sama fungsi dari Excel yang mengambil data berdasarkan tabel bantu. Perbedaannya, VLOOKUP mengambil data secara vertikal dan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Lanjut ke pertemuan ke-10. Di sini saya juga merangkum tentang laporan stok barang. Tahap pengerjaannya ada 3, yaitu yang pertama membuat tabel katalog barang, yang kedua membuat tabel barang masuk dan tabel barang keluar, yang ketiga pembuatan rumus stok barang. Nah, di pertemuan ke-11 saya mempelajari tentang laporan keuangan Microsoft Excel, di mana di sini saya mempelajari yang pertama rumus untuk membuat saldo, yang kedua rumus untuk mengisi kolom nomor secara otomatis, yang ketiga rumus membuat kolom secara otomatis bila tanggalnya sudah diisi. Nah, pada pertemuan ke-12 di sini kami hanya disuruh untuk mengumpulkan tugas dari pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Yang dimana pertemuan ke-10 itu mempelajari tentang cara membuat laporan stok barang, dan pertemuan ke-11 itu mempelajari tentang membuat laporan keuangan. Nah, pada pertemuan ke-13 di sini kami diberikan satu buah video tentang membuat grafik pada Excel. Dan di pertemuan ke-13 ini kami disuruh membuat tugas tentang grafik, tentang bagaimana cara membuat grafik pada Excel. Nah, lanjut ke pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini kami hanya disuruh untuk mengumpulkan tugas dari pertemuan ke-13 sebelumnya, yaitu tentang membuat grafik pada Excel. Nah, itu tadi review dari pembelajaran aplikasi komputer dari pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan 14. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.